Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Waskita Prawira, NIM 1705 1204010. Bersama teman-teman saya yaitu Muhammad Iqbalul Hidayat NIM 11, kemudian Rian Dwi Susanto NIM 020 dan Ahmad Hilmi Zakaria NIM 028. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu mobile application for the purpose of marketing, product distribution, and location-based logistic for elderly farmer. Di sini yang pertama yaitu teori grafik pada masalah jalur terpendek. Dalam teori grafik, masalah jalur terpendek mengacu pada masalah menemukan jalur antara dua simpul dalam grafik dengan total bobot sisi yang minimum. Kemudian komponen dari grafik G sama dengan V, E, di mana V merupakan set dari vertex dan E merupakan set dari edge. Contohnya yaitu sebagai gambar berikut. Kemudian selanjutnya ada grafik. Yang pertama yaitu direct graph. Direct graph adalah grafik yang setiap busurnya satu arah. Hal ini mengacu pada busur antara dua node yang hanya menunjukkan kemungkinan pindah dari satu node ke node yang lain, tetapi tidak ke yang lain, tetapi tidak di arah berlawanan. Kemudian yang kedua, weight graph. Weight graph adalah sebuah grafik di mana beberapa nilai dikaitkan dengan masing-masing busur. Secara umum, setiap edge dalam grafik tertimbang memiliki sebuah nilai numerik yang disebut berat. Kemudian tree graph. Tree graph di sini yaitu grafik khusus di mana setiap simpul yang terhubung dapat dicapai dari setiap simpul lain dalam kaitannya dengan setiap busur. Jumlah busur lebih sedikit dari jumlah node dengan tepat satu titik. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra ini yaitu algoritma yang digunakan untuk mengidentifikasi rute terpendek antara node dalam grafik yang dapat menggambarkan jaringan jalan pada kasus ini. Algoritma ini dikonseptualisasikan oleh Edgar W. Dijkstra, seorang ilmuwan komputer pada tahun 1956 dan kemudian dipublikasi pada tahun 1959. Algoritma ini digunakan dengan berbagai cara tergantung pada aplikasi. Misalnya, varian ini yang dikembangkan oleh Dijkstra digunakan untuk menentukan jalur terpendek antara dua node. Meskipun demikian, satu simpul ditetapkan sebagai simpul sumber oleh varian yang lebih umum untuk mengidentifikasi jalur terpendek dari sumber ke semua node lain dalam grafik, menghasilkan shortest path tree. Pada kasus ini, identifikasi rute terpendek telah ditentukan dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang dimodifikasi dan disajikan dalam bentuk matriks dengan node sebelumnya yang mengikuti short path tree. Algoritma ini dapat mengurangi prosedur berulang dan menemukan rute terpendek secara efektif. Penerapan algoritma Dijkstra mempertimbangkan bobot dan penentuan yang berbeda prioritas untuk identifikasi spesifikasi dari titik awal dan tujuan. Kemudian selanjutnya yaitu algoritma N-colony. AI colony algoritma adalah teknik probabilistik menggunakan metode optimisasi metaheuristik untuk menemukan hasil terbaik dalam batas waktu tertentu. Kemudian struktur algoritma N-colony ini yaitu yang pertama path identification, process in N system, kemudian yaitu 2 Promon update. Dan sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Iqbal Hidayat. Path identification process in N system. Untuk menetapkan atau menemukan jalur, semut secara acak memilih kota atau simpul awal dan kemudian memilih simpul berikutnya dengan aturan transisi keadaan probabilistik yang disebut aturan proporsional acak. Misalnya, jika probabilitasnya ada di kota I, semut akan memilih untuk pindah ke kota berikutnya, yaitu kota J, seperti diilustrasikan oleh persamaan berikut, di mana TIJ adalah amount of pheromone
dari sebuah edge IJ, dan alpha adalah parameter to control the influence of TIJ. Pheromone update, di mana proses ini setelah setiap semut telah melakukan perjalanan ke semua kota atau node, mungkin untuk mengukur jarak yang ditempuh setiap semut dengan menunjukkan setiap semut untuk memperbarui feromon pada jejaknya. Jumlah feromon diperbarui sesuai dengan persamaan semut. Sebagai berikut, yaitu rumusnya TIJ sama dengan 1P TIJ ditambah delta TIJ. Kemudian metodologi penelitian, yaitu di jurnal ini ada 5 metode penelitian, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua menjelajahi rute terpendek, yang ketiga desain aplikasi Android, yang keempat pengembangan aplikasi Android, setelah itu evaluasi aplikasi Android. Yang pertama, pengumpulan data, di mana proses untuk memahami rantai pasokan yang diproduksi oleh petani lanjut usia berdasarkan umpan balik dari kelompok relawan yang berkomunikasi melalui media sosial untuk jangka waktu 90 hari. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama 20 produsen pemasok pertanian, yang kedua 20 calon distributor, dan yang ketiga 20 calon pembeli. Oke, masuk ke yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi di sini penulis memahami rantai pasokan yang diproduksi oleh petani lanjut usia berdasarkan umpan balik dari kelompok relawan yang berkomunikasi melalui media sosial dalam jangka waktu 90 hari. Jadi di sini dibagi 3 kelompok berdasarkan ini. Jadi yang pertama adalah pemasok pertanian, yang kedua distributor, dan yang ketiga adalah calon pembeli. Di sini untuk pengumpulan datanya mereka mengirimkan 3 relawan yang masing-masing 20 orang itu untuk pengumpulan datanya. Oke, selanjutnya menjelajahi rute terpendek. Ini untuk melakukan tracking. Jadi aplikasi yang dikembangkan terhubung ke API Google Map untuk menggambarkan peta rute transportasi dari titik awal ke tujuan. Nah, penelitian ini menggunakan algoritma Dijkstra untuk mendukung aplikasi dan dalam menentukan jalur terpendek dengan rumus yaitu D sama dengan min sigma I sama dengan 1 DIJ per SPIJ 1 plus OR. Nah, di sini dimasukkan adalah S ke T atau sumber ke node tujuan. Jadi di sini D itu untuk menentukan jalur terpendek. Kemudian SPIJ ini untuk kecepatan maksimal dari jarak I ke J. Jadi kecepatan maksimal yang dapat ditempuh untuk lokasi awal ke lokasi selanjutnya. OR ini untuk rasio okupasi atau tingkat kemacetan lalu lintas. Jadi di sini kan penelitian berada di Thailand, jadi kemacetan itu menjadi yang lebih utama. Lanjut untuk rumusnya. Jadi peneliti menggunakan persamaan keempat dan menerapkan N algoritma koloni untuk merekomendasikan rute minor untuk distribusi produk. Nah, bisa diketahui kalau N algoritma koloni ini untuk menentukan jalur yang paling pendek. Nah, hasil dari algoritma ini menunjukkan bahwa 97% akurat, tepat, efisien dievaluasi menggunakan ketepatan dalam persamaan. Nah, untuk rumusnya akurasi TP plus TN per TP plus FP plus FN plus TN. Nah, TP sendiri adalah jalur yang mencapai tujuan cepat dengan jalur yang diberikan memungkinkan mencapai tujuan dengan cepat. TN jalur yang mencapai tujuan lambat. Di jalur yang diberikan memungkinkan mencapai tujuan secara perlahan. Jadi di sini kemungkinan adalah untuk
adanya kemacetan. Kemudian FB, jalur yang mencapai tujuan cepat. Di jalur yang diberikan kemungkinan untuk mencapai tujuan secara perlahan. Jadi jalur yang cepat tapi untuk mencapai tujuan itu perlahan. Jalurnya pendek tapi untuk mencapai ke sana secara perlahan. Terus FN, jalur yang mencapai tujuan lambat. Di jalur yang diberikan cenderung mencapai tujuan dengan cepat. Jadi bisa digambarkan di sini jalurnya itu jauh tapi untuk mencapai tujuan tersebut cepat. Bisa dikatakan di sini mungkin jalan tol. Ya, kemudian desain aplikasi. Jadi desain aplikasi seluler didasarkan pada dokumen penelitian umum dan analisis rute transportasi yang terdiri dari satu, petani lanjut usia yang promosikan, mendistribusikan dan mengirim produk. Yang kedua, pembeli daring yang melalui aplikasi seluler akan mencari dan membeli produk untuk pengiriman. Yang ketiga, distributor atau kontraktor sebagai pengangkut untuk mengangkut produk petani lansia kepada konsumen. Halo, Assalamualaikum, saya Ahmad Udi Zakaria. Saya akan menjelaskan 5 slide terakhir dari presentasi kelompok kami. Slide ke-14, itu yang pertama yang saya akan jelaskan. Di sini ada 3 user, yaitu petani, pembeli, dan distributor. Petani dapat login ke dalam sistem, yaitu masuk ke dalam sistem, lalu memberikan informasi penjualan buahnya, entah itu buah yang dijual, nama buah yang dijual, stok yang dijual, harga yang dijual, lalu memperbarui transaksi, harga penjualan transaksi dan proses transaksi. Petani dapat melihat akun profilnya, dapat melihat informasi buah yang dia jual, dapat query informasi distributor yang dia percayai, dapat melihat query pembeli, melihat pengiriman dan status pembayaran, dapat melihat laporan harian. Yang kedua adalah pembeli. Pembeli dapat login dalam sistem, lalu dapat memperbarui informasi pembeli, dapat mengajukan permintaan untuk pembelian buah. Lalu yang keempat, dapat memperbarui status pembayaran. Fitur dari pembeli bisa melihat akun profilnya, dapat mencari buah yang sesuai keinginan pembeli di marketplace. Yang ketiga, dapat melihat status permintaannya. Yang terakhir, dapat melihat status pengirimannya bagaimana. Yang terakhir adalah distributor. Distributor login ke dalam sistem, lalu distributor melihat informasi distributornya. Yang ketiga, dapat menerima permintaan request buah dari pembeli. Yang keempat, dapat melihat rute untuk pengiriman buahnya kepada pembeli. Yang kelima, memperbarui status pengiriman. Yang terakhir, memperbarui status pembelian. Di sini ada platform yang digunakan yaitu HTML5 dan TypeScript, di mana TypeScript ini adalah framework atau tools untuk JavaScript, ya seperti JavaScript. Lalu third party API-nya kita menggunakan Google Web untuk tracking. Terus hostnya ada web server, untuk database-nya menggunakan MySQL. Terus di sisi kanan kita dapat melihat desain aplikasi user interface, user experience dari aplikasi yang diteliti. Hasilnya, indikator evaluasi untuk aplikasi seluler yang dikembangkan dinilai oleh 60 responden yang membentuk kelompok uji. Dalam hasil evaluasi yang dikumpulkan dari sampel menunjukkan bahwa dalam hal pemahaman dan pengalaman pengguna,
Aspek pemahaman ditentukan untuk memiliki rata-rata 4,56 dan standar deviasi 0,5. Dan aspek pengalaman pengguna dinilai dengan rata-rata 4,6 dan standar deviasi 0,49. Ini menunjukkan bahwa aplikasi mobile alat yang efektif pada level tinggi. Rata-rata aritmatika adalah 4,58 dan standar deviasi adalah 0,49. Menunjukkan bahwa aplikasi mobile rantai pasokan dalam kaitannya dengan pemasaran, distribusi produk, dan logistik berbasis lokasi dan pertanyaan lanjut usia. Lalu di sini ada dua tabel yang dimana satu tabel adalah menunjukkan indikasi nilai yang tabel kedua adalah hasil riset yang dimana yang itu terbagi dua penilaian. Yang pertama adalah aspek komprehensi, poin 1 promosi dan distribusi produk, dia memiliki hasil 4,6 dan standar deviasi 0,9 yang dimana masuk dalam cakupan tertinggi. Yang kedua, menjalin koneksi antara pembeli dan distributor yaitu 4,6 dan standar deviasi 0,49 itu tertinggi, masuk klasifikasi tertinggi. Yang ketiga, gratis distribusi dan transaksi di mana memiliki nilai 4,5 dan standar deviasi 0,5 di mana termasuk tertinggi yaitu 90%,3. Lalu yang terakhir, pengetahuan untuk distribusi yaitu 4,52 dan standar deviasi 0,5 dengan total 4,56 dan 0,5 untuk standar deviasi dengan total cakupan semua termasuk dalam tertinggi. Lalu kedua adalah user experience. User experience ada 4 poin, yaitu yang poin yang pertama yaitu peningkatan produktivitas penjualan yaitu 4,5 dan 0,5 dalam standar deviasi, ini mana ini ada sangat tinggi. Lalu pendapatan yaitu 4,58 dan standar deviasi 0,5 yang dimana ini juga termasuk tinggi. Lalu yang ketiga, encouragement of sales yaitu 4,62 yang dimana standar deviasi 0,49 itu dia juga masuk tertinggi. Lalu yang terakhir adalah bantuan secara finansial, itu dia mendapatkan skor 92% dengan standar deviasi 0,9 dan hasilnya 4,67 yang dimana di total itu menjadi 4,6 untuk hasil yang kedua dengan standar deviasi 0,9 yang dimana masuk tertinggi. Jika di total dari kedua aspek tersebut akan menjadi 4,58 dan standar deviasi 0,9 di mana itu masuk tertinggi. Selanjutnya kesimpulannya, penelitian ini mengarah pada layanan aplikasi mobile yang berfokus pada pemasaran, produk distribusi dan logistik berbasis lokasi untuk petani usaha lanjut dan pembeli sesuai Thailand 4.0. Aplikasi ini dievaluasi dan bantuan 5 ahli di bidang teknologi informasi dan bisnis dan menggunakan Item Objective Conclusions atau disingkat IOC. Aplikasi yang dikembangkan ditujukan untuk petani lanjut usia, distributor atau kontaktor, dan pembeli. Saran: penelitian lebih lanjut dengan tujuan mengeksplorasi lebih banyak algoritma jalur terpendek dengan menerapkan Bellman-Ford dan algoritma Voigt-Warshall, kemudian membandingkan dengan algoritma Dijkstra. Aplikasi ditingkatkan untuk menyatukan otomatis antara pembeli dan pemasok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.